Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa waffaqana wa an'amana wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khairat wal barakat amma ba'du. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah karena semuanya berasal dari Allah. Kita memanfaatkannya untuk kita meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan semua petunjuk-petunjuknya. Mudah-mudahan rasa syukur kita akan dibalas oleh Allah dengan tambahan kebaikan, tambahan keberkahan, juga tambahan kenikmatan di dunia dan di yaumil akhir kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai awal penanggalan hijriah kita. Mudah-mudahan karena kita selalu mengikuti tuntunan Nabi, mengingat dan selalu berusaha untuk mengamalkan semua tuntunan Nabi, kita kelak termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka kita mengingat kembali peristiwa yang sangat agung hijrahnya Nabi, maka 1 Muharram 1445 Hijriah ini Quranic Live kita adalah akan membahas tentang hikmah ayat-ayat hijrah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 28 ayat yang berbicara tentang hijrahnya Nabi dan tentu para sahabat-sahabatnya yang mulia. Berdasarkan tinjauan ilmu bahasa Arab, maka ada 4 kategori dari ayat-ayat yang berbicara tentang hijrah berdasarkan redaksinya. Ada yang Allah sebut dengan fi'il madhi, menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Sungguh orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah berhijrah. Allah abadikan tentang sahabat-sahabat yang berhijrah bersama Nabi, sahabat-sahabat yang beriman bersama Nabi. Hijrah ini berarti sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan para nabi juga berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Demikian juga Nabi Musa pernah berhijrah ke Madian. Itulah bahwa fi'il madhi, kata kerja masa lampau, menunjukkan peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Namun fi'il mudhari adalah masa yang sedang berlangsung. Kita pula sekarang sedang berhijrah, yaitu hijrahnya menuju sesuatu yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, amat sangat baik, dan nanti ditutup dengan yang terbaik, yaitu husnul khatim. Maka dengan fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang sedang berlangsung dahulu di masa Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Siapa yang terus-menerus berhijrah, yang selalu ingin berhijrah, maka Allah akan menyiapkan yang pertama tempat yang lebih luas, rizki yang lebih banyak. Kategori yang ketiga fi'il amar, yaitu bentuk kata kerja perintah. Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Namun kategori fi'il amr adalah sesuatu perintah yang dijalankan dahulu oleh Nabi, yang dijalankan oleh para sahabatnya, oleh kita sekarang ini, dan insya Allah oleh anak keturunan kita, maka disebutlah masa yang akan datang. Dahulu Nabi diperintahkan untuk berhijrah dari dosa dan maksiat, dari syirik. Warrujza fahjur, surat Al-Muddathir ayat yang kelima, dan dosa, keburukan, syirik tinggalkanlah.
Yang terakhir, Allah mengabadikan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena ayat-ayat hijrah juga Allah menggunakan isim fa'il. Pelakunya yaitu yang berhijrah dinamakan Muhajirin, yang membantu, yang menolong, yang memberikan semua yang dibutuhkan oleh orang-orang Muhajirin namanya Al-Ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu, yang terbaik, baik dari kalangan sahabat Muhajirin yang berhijrah atau dari kalangan sahabat Ansor penduduk Madinah yang membantu orang-orang Mekah yang berhijrah. Dalam konteks ini, maka hijrah sama dengan hijriyah. Sesungguhnya penanggalan atas dasar hijrah itulah yang disebut dengan penanggalan tahun hijriyah. Sekarang ini 1 Muharram 1445 Hijriah. Kenapa Hijriah? Karena penanggalannya berdasarkan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Umar bin Al-Khattab yang menetapkannya. Alasannya adalah memudahkan berbagai urusan kenegaraan, urusan kemasyarakatan, urusan sosial, urusan ekonomi yang membutuhkan penanggalan yang seragam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan bahwa dahulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab menerima surat dari salah seorang gubernurnya, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia kebingungan karena banyak surat dari Sayyidina Umar, mungkin juga dari sahabat-sahabat yang lain yang datang namun tidak ada tanggalnya. Sehingga sulit menentukan mana surat yang baru, mana surat yang lama, mana yang harus segera diselesaikan, mana yang memungkinkan waktunya ditangguhkan. Akhirnya beliau menyarankan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk menetapkan penanggalan agar tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Saat itulah beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Setelah berbagai musyawarah, usulan, pandangan, dengan bijaksana Umar menetapkan kalender Hijriyah, yaitu dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, usulnya dari Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Tentu sebelum ditetapkan terjadi berbagai macam pendapat dan pandangan. Ada yang menawarkan Rabiul Awal untuk bulan pertama kalender Hijriyah. Karena itulah lahirnya baginda Nabi, bulannya hijrah Nabi. Namun setelah berbagai musyawarah diputuskan Muharram sebagai permulaan kalender Hijriyah. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan keinginan, motivasi, rencana, dan wacana hijrah sudah muncul dari beberapa sahabat yang berjanji setia kepada Nabi di penghujung Zulhijjah. Ada pula yang mengatakan di awal Muharram. Maka ditetapkanlah Muharram sebagai titik tolak, yaitu perpindahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik, dan ditemukanlah Madinah Al-Munawwarah Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai destinasi Nabi dan para sahabat untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama memang berpendapat Nabi berhijrah pada awal Rabiul Awal. Kemudian beliau sampai di perkampungan Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan disitulah nanti ada Masjid Quba. Siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat, nilainya seperti menunaikan ibadah umroh. Seorang sejarawan Muslim, Ibnu Hisham, mengatakan Nabi membawa rombongannya ke perkampungan Bani Amr bin Auf pada tanggal 12 Rabiul Awal di malam hari. Imam Ibnu Katsir juga menambahkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Amat sangat para ulama ingin menyampaikan konkret tentang bagaimana perjalanan hijrah Nabi, maka tentu kita selaku umatnya selalu mengingat hijrahnya Nabi. Memang ada yang berpendapat Nabi berhijrah pada bulan Safar. Intinya hijrah sama dengan hijriyah. Kita jadikan kalender hijrah ini dalam rangka mengingat baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian juga kita jadikan titik tolak hijrah Nabi untuk kita menjadi lebih baik, amat sangat baik, dan paling baik. Apalagi saat kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu dan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada peristiwa melainkan pasti ada keutamaan. Apalagi penetapan Hijriyah itu ditetapkan berdasarkan bulan pertama yang bernama Muharram. Maka para ulama berusaha untuk menyampaikan apa saja keutamaan dari bulan Muharram yang kita berada di tanggal pertama bulan Muharram ini. Yang pertama, Muharram adalah awal dari tahun Hijriah kita. Sehingga dalam kurun waktu 12 bulan bertemu lagi dengan Muharram, berarti sudah berpindah tahun. Tidak terasa 1 tahun lamanya kita beribadah, beramal soleh, bermuamalah di tahun 1444 Hijriah, dan sekarang kita mulai beribadah, beramal soleh, bermuamalah di tahun 1445. Tentu banyak prestasi, banyak amal yang sudah kita jalankan, namun juga masih ada salah, masih ada dosa yang mungkin kita jalankan. Sehingga kita berniat dari mulai awal Muharram ini, niat kita 1445 Hijriah adalah tahun yang penuh kebaikan, tahun yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram berdasarkan surat At-Taubah 36. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah telah menetapkan pada saat mencipta langit dan bumi bahwa nanti 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dari 12 bulan Allah pilih 4 bulan haram. Maknanya bulan mulia, bulan yang layak dimuliakan, bulan yang amat sangat tinggi keutamaannya. Muharram termasuk 4 bulan haram. Maka Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa para sahabat amat sangat menghormati al-ashhur al-hurum, 4 bulan haram. Dan hari ini bulan Muharram, tentu kita menghormatinya, memuliakannya dengan kita memperbanyak amal ibadah. Yang ketiga, Allah nisbahkan bulan Muharram ini kepada Allah, sehingga disebutlah Syahrullah al-Muharram, bulannya Allah yaitu Muharram. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang keutamaan puasa bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Puasa paling utama setelah yang fardu yaitu di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dinisbahkan kepada Allah adalah bulan Muharram. Semua yang dinisbahkan kepada Allah menjadi amat sangat mulia. Sebagaimana ada Baitullah, rumah Allah. Rumah dinisbahkan kepada Allah, rumah paling mulia. Ada Syahrullah, bulan yang paling mulia, bulan Muharram dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Imam Ibnu Rajab berpendapat puasa yang paling utama di antara bulan-bulan haram yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, maka Muharram adalah yang paling utama. Di bulan Muharram ada 1 hari yang nilai puasanya malah menghapus dosa 1 tahun yang lalu yang dikenal dengan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah 9 Zulhijjah yang sudah kita jalankan. Nabi menyebut menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian beliau juga ditanya tentang keutamaan puasa Asyura 10 Muharram. Beliau menjawab,
itu akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis Imam Muslim. Demikian bagaimana kita memaknai Muharram. Maka tepat ketetapan yang dilakukan oleh sahabat Umar, di mana penanggalan Hijriah awal bulannya adalah bulan Muharram dengan keutamaan-keutamaan yang tadi disampaikan oleh para ulama. Hadirin sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hijrah, maka kita akan memaknainya dari 2 sudut pandang. Karena ayat-ayat hijrah ada yang mengisyaratkan hijrahnya maknawiyah secara perpindahan keadaan menuju lebih baik. Tapi ada hijrah yang bersifat makaniyah, betul-betul berpindah lokasi, berpindah tempat. Kita awali, dan memang itulah yang diawalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ternyata hijrah pertama Nabi adalah hijrah maknawiyah. Warrujza fahjur. Yaitu, wahai Nabi, dosa, maksiat, syirik, tinggalkanlah. Ungkapannya adalah fahjur. Fahjur berarti fi'il amr dari hajar yuhajiru, yaitu berhijrah. Maka Nabi disiapkan oleh Allah sebelum berhijrah, yaitu berpindah dari Mekah ke Madinah. Nabi disiapkan untuk lebih baik dalam berbagai aspeknya, terutama tentu spiritualitasnya, moralitasnya. Maka dosa, perbuatan keji, maksiat ditinggalkan. Setelah siap, maka barulah kemudian terjadi hijrah makaniyah. Hijrah maknawiyah disebut oleh hadis Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kalau dia betul-betul muslim, maka ia mampu menyelamatkan muslim lain dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Demikian juga wal muhajiru, orang yang berhijrah itu hakikatnya hijrah maknawiyah, yaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi hijrah ada pada kata hijrah maknawiyah. Keadaannya berpindah dari tidak tahu menjadi tahu, dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Setelah banyak mengetahui, maka mengamalkan. Dari amalan yang satu menuju amal berikutnya. Dari mengamalkan, maka ia menjadi lebih soleh, menjadi lebih baik, terus menerus. Itulah hijrah yang tidak akan pernah berhenti. Namanya hijrah maknawiyah. Kita akan lanjutkan bagaimana hijrah makaniyah setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah, hijrah makaniyah, yaitu berpindahnya Nabi bersama para sahabatnya dari satu tempat bernama negeri Mekah menuju tempat yang lain bernama negeri Madinah. Allah abadikan di surat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Kenapa hijrah makaniyah? Karena disebutkan siapa yang berhijrah, niscaya dia mendapati di muka bumi. Berarti kan berpindah. Tempat hijrah yang lebih luas, rizki yang banyak. Kemudian juga disebutkan, barang siapa keluar dari rumahnya untuk berpindah, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata ia meninggal di tengah perjalanan, sudah tetap pahalanya di sisi Allah karena niatnya tulus berhijrah untuk kebaikan yang lebih baik atau untuk menjadi lebih baik. Allah pilih Madinah karena Madinah tempat yang kondusif, masyarakatnya masyarakat yang baik. Maka saat itulah
kebaikan para sahabat yang berhijrah bertambah, bukannya berkurang. Dicatat oleh para sejarawan bahwa para sahabat ketika berhijrah tidak membawa apa-apa. Namun mereka memang peniaga yang ulung. Mereka adalah pebisnis yang handal. Sampai di Madinah, ketika ditawarkan bantuan secara langsung, mereka dengan bijak mengatakan, tunjukkan di mana pasar, kami akan berdagang, kami akan berniaga. Itulah misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf di Madinah, bertambah kaya, bertambah sukses, bertambah baik pula. Demikian juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Benar, sadaqallah. Maha benarnya Allah bahwa siapa yang siap untuk berhijrah dan hijrahnya bukan karena yang lain tapi karena Allah dan Rasulnya. Saat itu hijrah adalah wajib. Maka mereka berpindah meskipun harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan sanak saudara. Tapi untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah siapkan tempat yang lebih luas, rezeki yang lebih banyak. Dan ayat 100 surat An-Nisa memang dikaitkan dengan hadis Bukhari Muslim. Bahwa bab niat adalah bab hijrah. Atau hijrah itu adalah niat. Niat itu ujian pertamanya adalah hijrah. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya. Amal amat sangat tergantung nilainya pada niat. Dan orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Kemudian Nabi bersabda, "Faman kanat hijratuhu." Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka nilainya pahala karena Allah dan Rasul. Namun kalau hijrahnya karena dunia, karena materi, atau karena perempuan yang hendak dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang diniatkan. Dikisahkan seorang sahabat, ia awalnya tidak mau berhijrah. Beberapa waktu kemudian ia berkenan untuk berhijrah. Maka dia menyampaikan kepada Nabi, aku siap berhijrah. Nabi tersenyum karena sahabat ini pada awalnya tidak mau berhijrah. Bahkan diajak pun tidak mau berhijrah. Kemudian tiba-tiba ia menyodorkan untuk berhijrah. Telisik demi telisik ternyata ada seorang perempuan yang ingin ia nikahi dan perempuan itu sudah berhijrah. Atau perempuan itu sedang dalam perjalanan hijrah. Diabadikan oleh hadis. Karena di antara sebab adanya hadis ini, asbabul wurud hadis ini adalah sahabat yang berhijrah karena perempuan. Tapi Nabi bersikap bijaksana. Nabi tidak melarang. Nabi amat sangat menyambutnya. Nabi tersenyum karena Nabi ingin mengajarkan kepadanya bab keikhlasan. Awalnya ia berhijrah bukan karena Allah. Tapi kemudian ia selalu ingat dan semakin menyadari pentingnya keikhlasan. Setelah itu dengan bijaksana Nabi menuntun, akhirnya sahabat itu dalam menjalankan amal yang lain, ia berusaha menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Maka tentu dalam memaknai hijrah, baik maknawiyah atau makaniyah, ada hikmah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Allah berjanji di surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berkenan memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang yang mendapatkan hikmah berarti mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa saja hikmah dari ayat-ayat hijrah ini? Kita akan sambung pembahasan ini setelah yang berikut ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu, sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah sudah dijalankan oleh Nabi, para sahabat, bahkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ilmu tentang hijrah, tuntunan tentang hijrah sudah ada di ayat Al-Quran, di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Juga hikmahnya sudah banyak disampaikan oleh para ulama, hikmah hijrahnya Nabi, para sahabatnya, dan seterusnya. Maka amat sangat tepat manakala kita membahas tentang ayat-ayat hijrah adalah hikmah dari hijrahnya Nabi, hijrahnya para sahabat, dan orang-orang soleh. Yang pertama, hijrah dijamin oleh Allah sebagai media untuk seseorang mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia atau surga. Orang-orang yang beriman, berhijrah, kemudian ia mampu terus-menerus berjuang di jalan Allah, atau memberikan tempat, memberikan pertolongan kepada yang akan berhijrah. Kata Allah, mereka akan mendapatkan ampunan dan rizki atau nikmat yang mulia. Menurut para ulama tafsir, rizkun karim, istilah rizki yang mulia yang dimaksud oleh Allah adalah surga. Berarti orang yang berhijrah mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Karena orang yang berhijrah ingin lebih baik. Orang yang berhijrah ingin mendapatkan yang lebih baik. Namun tentu orang yang berhijrah tidak berarti tidak punya dosa. Ia punya dosa, ia punya kesalahan. Namun manakala nawaitunya ingin lebih baik dan meninggalkan dosa serta maksiat, maka jaminannya ampunan Allah. Kalau sudah mendapatkan ampunan, tidak ada kata lain, ia berhak mendapatkan surga Allah. Yang kedua, jalan meraih kelapangan tempat dan rizki. Allah berjanji di surat An-Nisa ayat 100, dan pasti janji Allah adalah janji yang amat sangat dipenuhi. Dan itu sudah terbukti pada para sahabat. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga orang-orang sekarang yang sungguh-sungguh ingin berpindah menjadi lebih baik. Apakah harus berpindah tempat? Ataukah tetap di tempatnya tapi terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kebaikan dirinya? Semakin banyak tempat, semakin banyak rizki yang Allah akan anugerahkan. Namun rizki yang dimaksud tidak selalu dalam bentuk materi. Karena rizki itu bisa pertemanan, rizki itu bisa keluarga, rizki itu bisa kelapangan, rizki itu kemudahan ibadah, rizki itu kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Semuanya adalah pasti rizki. Karena rizki itu adalah semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non-materi, ketenangan, kelapangan. Kemudian juga kenyamanan. Itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hijrah media mengharap rahmat Allah yang amat sangat luas. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka yang berhijrah, kata Allah, memang mengharapkan rahmat Allah. Kalau berharap kepada Allah, pasti Allah akan penuhi. Berbeda dengan berharap kepada manusia. Maka Allah sebut mereka yang berhijrah itu, mereka sungguh-sungguh mengharap rahmat Allah. Dan pasti Allah berikan rahmatnya. Dan ayat 218 surat Al-Baqarah, ayat pertama yang menyebut kata hijrah. Sehingga harapan yang sangat besar untuk mendapatkan rahmat Allah yang sangat luas ada pada hijrah. Baik maknawiyah maupun makaniyah. Dan semua yang sedang berhijrah, yang sedang berhijrah, yang sudah berhijrah, yang akan berhijrah, akan disiapkan rahmat Allah yang sangat luas. Demikian juga kelak di yaumil akhir. Manakala ia kemudian berhijrah dan ditutup usianya dengan husnul khatimah, maka mendapat a'zamu darajatan indallah, derajat yang paling tinggi. Dan itu adalah pahala bagi hijrahnya, pahala bagi imannya, pahala bagi keyakinannya kepada Allah. Terus menerus ia meningkat. Kalau ia meningkat, berarti kan tingkatan surganya meningkat. Seorang yang mampu meningkatkan dirinya, dunianya Allah akan tingkatkan. Bagaimana dengan akhiratnya? Allah berjanji di surat At-Taubah 20, a'zamu darajatan indallah, orang yang berhijrah berarti ia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah di yaumil akhir kelak. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada dahulu para muhajirin yang berhijrah dan dulu para ansor, orang-orang yang membantu orang yang berhijrah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang dahulu pertama kali bersama Nabi, pertama kali
beriman kepada Allah melalui Nabi, apakah dari golongan muhajirin atau ansor. Dan kemudian setelah itu ada tabiin para pengikutnya yang setia mengikuti dengan baik semua jejaknya, contoh-contohnya. Maka Allah berkenan memberikan ridho kepada mereka karena mereka selalu ridho kepada Allah. Kalau itu yang diberikan, maka ridho itu berbanding lurus dengan surga. Karena ridho Allah tertinggi adalah manakala seseorang dilayakan di dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansor yang dimaksud oleh ayat tadi, tapi kita adalah alladzina taba'uhum bi ihsan. Kita sedang mengikuti mereka, kita sedang berusaha mencontoh mereka, kita mengambil kebaikan dari mereka sehingga kita layak pula insya Allah mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga Allah. Dari peristiwa hijrah, orang-orang Mekah Allah gelar dengan al-muhajirin, sedangkan orang-orang Madinah yang menolong Allah berikan gelar Al-Ansar. Awalnya orang Mekah disebut Ahlu Makkah, penduduk Mekah. Orang Madinah, Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Setelah peristiwa hijrah yang sangat agung ini, mereka yang berhijrah, penduduk Mekah yang berhijrah, namanya Muhajirin, itu adalah gelar yang Allah berikan di surat At-Taubah ayat 100. Kemudian orang-orang Madinah, penduduk Madinah yang membantu dengan tulus ikhlas, yang membantu dengan sungguh-sungguh, orang-orang berhijrah disebut oleh Allah para penolong atau Al-Ansar. Sekarang kita semuanya insya Allah terus berusaha untuk berhijrah menuju lebih baik, terus berusaha menjadi ansor yang menolong orang-orang yang ingin menjadi lebih baik. Maka kita mendapatkan hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi. Demikian juga berdasarkan hijrah ada penanggalan yang bernama penanggalan Hijriyah. Tahunnya disebut tahun Hijriyah. Secara pribadi saya ingin menyampaikan selamat tahun 1445 Hijriyah. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya dari kita. Allah pula membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Tahun ini adalah tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Lebih juga mendapatkan banyak keberuntungan, lebih mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum hadanallah wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.